Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, salam bahagia selalu. Dalam kesempatan ini kita coba untuk mengenang kembali ya, atau melihat sosok personalitas seorang tokoh terkenal tidak hanya di Aceh, tapi juga nasional dan bahkan internasional. Itu ditandai dengan kiprah beliau ketika masih hidup. Namanya adalah Profesor Ali Hasmi. Siapa yang tidak tahu dengan Profesor Ali Hasmi? Terutama mereka yang memimpin Aceh saat ini, tentu di masa mereka mengenyam dunia pendidikan di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, bertemu langsung dengan Profesor Ali Hasmi. Nama beliau adalah Muhammad Ali bin Hashim bin Abbas. Beliau kelahiran tanggal 28 Maret 1914. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu, hampir beliau telah berpulang ke rahmatullah. Ali Hasmi ketika berusia 4 tahun itu telah ditinggal oleh ibunya. Sehingga Ali Hasmi belajar kepada ibu dari ibunya, dari neneknya. Dan neneknya inilah Ali Hasmi diajarkan pertama sekali tentang agama, tentang keislaman, belajar Al-Quran, atau disebut, kalau tradisi orang Aceh dulu disebut Quran Cud ya, belajar sejak dari juz amma dan sebagainya. Ini sangat menginspirasi kehidupan Ali Hasmi. Jadi ketika dia diajarkan tentang bagaimana mengaji, memahami kalimat-kalimat Al-Quran itu, memahami pengertian-pengertian yang diajarkan oleh neneknya, ini menjadi inspirasi dia sebagai tokoh pendidikan untuk kemudiannya. Generasi humanis yang berbahagia. Ali Hasmi itu dalam konteks Institut Agama Islam Negeri, beliau pernah menjabat sebagai rektor, yaitu pada tahun 1977 sampai dengan 1982. Jadi sejak 77 sampai 82 itu rektor. Kemudian beliau juga pernah menjadi dekan Fakultas Dakwah dan Publisistik ya, sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 153 tahun 1968, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1968. Beliau sebagai dekan pertama. Kenapa ini kita sebutkan? Mungkin banyak orang yang belum paham bahwa Fakultas Dakwah pertama di jajaran Petikin di Republik Indonesia adalah di Yayan Araniri. Ya, pelopornya itu Ali Hasmi. Ya, dia diangkat sebagai dekan pertama. Karena kepeloporan, integritas keilmuan yang dimiliki oleh Ali Hasmi, beliau diberikan gelar profesor itu pada tahun 1976 ya, sebagai guru besar ilmu dakwah. Ya, jadi Ali Hasmi itu profesornya adalah sebagai guru besar ilmu dakwah yang diberikan oleh Menteri ketika itu pada tahun 1976. Di samping sebagai rektor dan dekan dalam dunia akademik di kampus, Profesor Ali Hasmi itu pernah menjabat sebagai gubernur Aceh, yaitu pada tahun 1957 sampai dengan 1964. Sebenarnya banyak jabatan-jabatan lain beliau, jabatan-jabatan publik. Di antaranya beliau juga adalah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh. Dulu sebelum ada Majelis Permusyawaratan Ulama, namanya tetap Majelis Ulama Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum. Nah, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu beliau sering menggagas ya pertemuan-pertemuan yang sifatnya internasional, yaitu muzakarah internasional. Beliau memang punya jaringan dan ini patut kita acungkan jempol ya. Jaringan Asia Tenggara, malahan dunia. Jadi banyak tema-tema yang sangat inspiratif yang beliau gagas dalam muzakarah internasional tersebut. Semua persoalan-persoalan kehidupan kemanusiaan itu dibahas, ada agenda tahunan. Jadi saya sendiri pernah beberapa kali ikut dengan muzakarah. Yang sangat terkesan sekali adalah pernah muzakarah generasi muda. Artinya apa?
tema ini diangkat oleh Profesor Ali Hasbi, bagaimana atensi dia terhadap generasi muda Aceh. Jadi potensi generasi muda itu dibahas, kemudian apa tantangan generasi muda? Tantangannya kan sangat banyak sekali, ya, dinamika kehidupan, akulturasi budaya, kemudian bahaya narkoba itu sejak dulu memang sudah dipikirkan. Kemudian bagaimana melahirkan generasi-generasi yang moderat, ya generasi-generasi yang cinta kepada Islam, generasi-generasi yang bisa menjadi pengemban amanah dakwah Islamiyah dimanapun mereka berada. Namun Ali Hasmi cenderung kepada Islam yang ditawarkan adalah Islam moderasi. Jadi beliau tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, jadi tengah-tengah. Jadi bagaimana Islam itu bisa memayungi dinamika kehidupan kemanusiaan itu dalam berpolitik, dalam berbudaya, dalam berekonomi, khususnya di dalam berbudaya. Dalam konteks kebudayaan Aceh misalnya, Ali Hasmi sangat atensi bagaimana basis keislaman itu bisa sebagai penopang lahirnya peradaban yang tidak melanggar syariat. Itu sebenarnya yang digagas oleh beliau. Kemudian beliau juga adalah sebagai tokoh yang tidak bisa dipisahkan dengan lahirnya Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam pada tahun 1958. Itu tidak bisa dipisahkan. Beliau adalah bagian tim daripada kelahiran ini. Makanya Ali Hasmi tidak hanya sebagai tenaga pengajar di IAIN, tapi juga tenaga pengajar pada Universitas Syiah Kuala. Jadi ilmunya ini dipakai. Saya pikir banyak sekali murid-murid beliau yang hari ini eksis di Provinsi Aceh, malahan di Nusantara di skala nasional, bahkan di skala internasional. Karena Ali Hasmi banyak sahabat, banyak teman, banyak murid juga sampai ke Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam, dan tidak tertutup kemungkinan juga di Patani, Thailand. Jadi kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke Singapura, ke Brunei Darussalam, ke Patani, Thailand, di generasi awal yang mereka berusia 60-an atau 50 tahun hari ini pasti tahu bagaimana kiprah daripada Ali Hasmi itu sendiri. Generasi humanis yang berbahagia sebagai sebagai sejarawan dan budayawan, dialah yang mendirikan ataupun inisiator lahirnya Dunia Melayu Raya. Yang sampai hari ini berkiprah. Ini tentu pembahasan khusus ya. Sebagai budayawan ataupun ilmuwan kita katakanlah ya, beliau banyak melahirkan karya-karya. Tidak kurang dari 60 buku dari berbagai disiplin ilmu. Sama ada itu ilmu sastra, ya, puisi, ilmu dakwah, ilmu keislaman misalnya. Di antara karya yang mungkin penting adalah kisah seorang penggembara. Nah, jadi kisah seorang penggembara. Kemudian di antara suara azan dan lonceng gereja, itu juga mungkin ya sangat terkenal. Kemudian beliau juga menulis buku tentang sejarah kebudayaan Islam yang diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta. Kemudian Dustur Dakwah menurut Al-Quran yang diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta. Nah, dalam Dustur Dakwah ini beliau ingin menjelaskan bahwa bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dakwah yang harus ditumbuh kembangkan, tidak hanya sebagai pengembangan Islam, peradaban Islam, tapi juga bagaimana ilmu keislaman itu bisa dikembangkan. Itulah makanya beliau sangat banyak berharap supaya generasi Aceh itu bisa menjadi pelopor dakwah. Jadi mengembangkan ilmu-ilmu dimanapun mereka hidup ya, dinamika kehidupannya tidak lupa sebagai basis dakwah. Jadi pengembangan dakwah artinya apa? Spirit kehidupan, baik spirit berekonomi, spirit berbudaya, spirit berpolitik itu harus berbasiskan dakwah. Ya, ada nilai-nilai dakwah yang harus dikembangkan di sana. Ada hal yang paling penting adalah Profesor Ali Hasmi ini sangat mengagumi Bung Karno, yaitu Presiden RI yang pertama. Pada tanggal 7 Oktober 1945, Profesor Ali Hasmi menuliskan sebuah
puisi yang sangat dikenal, ya. Bagaimana kekaguman beliau dengan Insinyur Soekarno. Kira-kira puisinya seperti ini. Aku serdadumu untuk Bung Karno. Gegap gempita membana, mengguruh riuh mengguntur, menggetarkan jiwa tidur. Menyentak, merentak-rentak, membaja, menderu-deru. Demikian janji proklamasimu. Nenek-nenek menuntut balas, bara dendam nyala memanas. Kakek tua bangkit menerpa, bara remaja marah mewaja. Muda belia maju menyerbu, semua bersatu tuju. Bergegas ke medan bakti, suaramu cambuk sakti. Bung Karno, pacu kuda di jihadmu. Jangan mundur lagi, kami turunan Iskandar muda, tetesan darah Ratu Safiyah, anak cucu Mujahid Tiro, kemanakan Umar pahlawan. Tetap siap bertempur, kami sedang menggempur. Dengar derap kaki, gemerincing pedang jenawi, damba sorga hikayat perang sabi. Lihat rencong bertuah, nausran dapah, kami api memerah, menyala, membakar penjajah. Pantang menyerah, Bung Karno beri komando maju, aku serdadumu. Jadi generasi humanis yang berbahagia, itulah bagaimana Ali Hazmi memberikan apresiasi terhadap sosok. Dan Anda generasi humanis hari ini, marilah kita apresiasi perjuangan Ali Hazmi yang telah bersusah payah menegakkan kota pelajaran mahasiswa Darussalam, meninggalkan bagaimana prinsip-prinsip keislaman, prinsip-prinsip kebangsaan, dan prinsip-prinsip kebudayaan yang harus ditumbuh kembangkan oleh generasi humanis Aceh hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.